Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masalah beda ma dan asam lambung ya. Ini sebenarnya terkesan sama gitu ya, terdengar sama, tapi sebenarnya itu adalah hal yang berbeda meskipun efek pemicunya itu dari sakit lambung gitu atau MAH. Nah, ada beberapa informasi yang sangat menarik ya terkait penyakit ini. Ini bisa menjadi informasi bagi Anda yang kemungkinan juga pernah ataupun saat ini menjadi kebiasaan mengalami penyakit MA, dan ini sebagai tambahan saja ya, tambahan dan juga tips yang akan kita sajikan. Juga ada informasi dari dokter spesialis penyakit dalam terkait masalah MAH dan asam lambung. Ya, sobat Dialgo sekalian, jadi memang ada perbedaan yang tidak begitu jauh antara MAH dan asam lambung, tetapi tetap berbeda gitu ya. Nah, keduanya itu memang mirip karena sama-sama menyerang sistem pencernaan, ya. Nah, padahal kalau kita melihat MA dan asam lambung itu adalah dua penyakit yang berbeda meskipun saling terkait atau saling tersinggung. Nah, ada penyampaian dari informasi dari dokter penyakit spesialis penyakit dalam RSCM FKUI, yaitu Ari Farisal, itu mengatakan ada perbedaan antara MA dan asam lambung. Salah satunya terletak pada tempat rasa sakit yang muncul ya. MA itu memang merupakan gangguan pencernaan yang lebih umum dialami banyak orang, dan kita ketahui kadang kalau sudah MA itu menyerang, rasa sakit itu sudah tidak tertahankan ya. Dan MA muncul itu pada saat terjadi pada kerusakan dinding lambung akibat produksi asam lambung yang berlebihan ya. Jadi ketika asam lambung itu memproduksi asam yang berlebihan dan terjadi kerusakan pada dinding, maka itu yang disebut dengan MAH ya. Rasa sakit yang biasanya dialami penderita MAH ada di sekitar lambung dengan rasa nyeri cenderung perih ya. Ini biasa kalau apalagi kalau seseorang itu terlambat sarapan ataupun dan itu terjadi terus-menerus, maka akan lebih parah lagi. Nah, sementara asam lambung itu justru seperti bukan seperti ya. Sementara asam lambung itu ada justru naik ke atas bahkan sampai ke kerongkongan. Jadi itu adalah GERD ya. GERD itu asam lambung yang naik ke atas. Biasanya akan terasa dada sakit seperti terbakar ya. Jadi naik ke atas itu rasa sakitnya seperti dada terbakar ya, dada itu, mulutnya pahit ya, mulut pahit. Kemudian ngilu di gigi ya, telinga nyeri ya, tenggorokan sakit hingga batuk-batuk. Nah, ini memang efek ketika asam lambung itu naik ke kerongkongan atau yang kita bisa sebut GERD, itu adalah asam lambung. Kalau MA itu permasalahan adalah dinding lambung yang luka ya, dan memproduksi asam yang lebih banyak. Nah, bisa dibilang GERD itu adalah kelanjutan dari MARD ya. Kelanjutan dari MAH. Jadi MAH itu terjadi dulu ya pada kerusakan lambung akibat produksi asam lambung yang berlebihan. Kemudian kalau itu tidak bisa ditangani ataupun tidak lanjut atau diberikan perhatian, itu akan berefek lebih parah ya. Artinya asam lambung itu akan naik ke kerongkongan ya. Dan itu rasanya sangat tidak enak sekali, dan rata-rata itu bisa sering ya dialami bagi kita yang mungkin pencernaannya tidak begitu stabil gitu ya. Namun tak jarang GERD ini juga muncul sendiri pada pasien yang sebelumnya tidak memiliki riwayat MAH ya, hampir semua gitu ya. Karena berkenaan juga sendawa ya, itu asam lambung bisa saja naik, dan itu yang disebut GERD ya. Ini bisa terjadi karena satu atau lain hal sehingga ada gangguan di bagian klep lambungnya yang jadi tidak bisa menutup sempurna sehingga asam lambung naik ke atas. Nah, ada perbedaan gejala MA dan asam lambung yang patut kita ketahui, dan sebagai tambahan informasi supaya kita bisa berjaga-jaga ataupun mengatasi gejala MA ataupun dan asam lambung.
Yang pertama adalah gejala asam lambung atau GERD ya. Gejalanya itu antara lain perut kembung dan sering bersendawa ya. Kadang kalau kita bersendawa habis makan atau beberapa waktu setelah makan itu ada efek asam lambung itu naik ke kerongkongan, dan itulah gejala asam lambung ya, kita harus waspada. Yang kedua ya, gejala asam lambung atau GERD itu rasa asam di belakang mulut atau bau nafas itu tidak sedap ya. Ya memang pasti itu akan adalah efek dari asam lambung yang naik ya. Bisa saja itu makanan yang masih dalam proses apa namanya, dalam proses dalam lambung gitu ya. Yang ketiga adalah batuk kering ya. Gejala asam lambung GERD yang ketiga adalah batuk kering ya. Yang keempat adalah sakit tenggorokan ya. Ketika naik itu pasti akan sakit tenggorokan. Yang kelima sulit menelan. Yang keenam cegukan terus-menerus ya. Yang ketujuh sesak napas atau mengi terutama saat tidur. Yang kedelapan mulas yang meningkat sebagai respon terhadap makanan pemicu. Yang kesembilan ya, yang kedelapan ya, gejala memburuk saat berbaring atau membungkuk ya. Jadi ini gejala GERD ya. Nah, beda lagi juga gejala MAC, memang beda-beda tipis. Apa saja itu? Yang pertama adalah sensasi terbakar di usus ya, atau area di antara pusar dan tulang dada saat makan dan malam hari ya. Kembung dan bersendawa ya, mual dan muntah ya, perut nyeri dan tidak nyaman biasanya dirasakan 2 hingga 3 jam setelah makan ya. Kemudian terdapat darah di feses. Nah, ini adalah gejala penyakit MA yang juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, dengan mengetahui perbedaan MA dan asam lambung ini di atas diharapkan bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Jadi kita bisa intinya memang sama-sama harus ditangani ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita itu jangan dianggap remeh gitu ya. Dan setelah itu ya tentu saja pengetahuan informasi tentang MA dan asam lambung ini juga sangat bermanfaat ya bagi kita semua, dan juga penanganannya juga harus lebih tepat, jangan sampai ada miss ataupun kesalahan dalam hal penanganan. Dan juga selain itu ya, untuk mengatasi MA dan asam lambung ya, saya juga rekomendasikan apa namanya, produk kesehatan yang benar-benar memberikan kita apa namanya, untuk imunitas tubuh ya, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya. Turkish Propolis Rukia ini mempunyai banyak sekali manfaat dan juga mempunyai kelebihan, diantaranya adalah nanoteknologi. Jadi nanoteknologi adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat mempercepat kesembuhan terhadap penyakit. Termasuk juga MA dan asam lambung yang bisa ditangani oleh TPR atau Turkish Propolis Rukia. Kemudian juga ada Rukia di sini, jadi sangat lengkap kondisinya dalam botol kecil yang mempunyai banyak manfaat ini. Dan TPR ini sebagai informasi sudah dikonsumsi oleh ribuan customer ya. Jadi ribuan botol sudah banyak customer sudah merasakan manfaatnya. Kemudian apa saja manfaat dari TPR ini? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian kolesterol, kekebalan tubuh, asam urat ya, pemulihan ya, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk pilek ya, tumor, MA, kanker, kolesterol, ginjal ya, amandel ya, paru-paru dan lain sebagainya. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Rukia yang brand yang biru ini ya, saya juga rekomendasikan karena ini sangat manfaatnya banyak sekali, antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya yang biru ini. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, gangguan migrain, vertigo, sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Ya, penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalnya yang merah ini untuk diteteskan untuk terapi MAH ya, yang kita bahas sekarang. Diteteskan sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo, ya berarti 7 tetes. Dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat seperti MAH yang sudah parah dan lain penyakit lain yang banyak sekali manfaatnya itu, untuk penyakit berat itu terapinya bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis TPR ya, berjualan minimal pembelian 3 Anda sudah dapat bimbingan bisnis lengkap dan rutin ya. Jadi ada 2 manfaat, Anda dapat merekomendasikan produk kesehatan ya. Yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi TPR, Turkish Propolis Trukya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.